Nah, saya bingung banget dengan permainan timnas Indonesia, dan juga saya penasaran dengan pemilihan pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Sintayong di starting lineup. Mulai dari penjaga gawang Nadio, kemudian juga di lini tengah adanya Adam Alis, kemudian di depan ada sang pelari Dendi. Ini saya bingung sekali pemilihan pemain-pemainnya. Kalau Asnawi menurut saya oke. Wajar dia bermain di kanan ya sebagai wingback. Shane Patilman tentu bagus. Maklok Kambuaya oke, Rizky Ridho oke. Jordi Amat oke. Elkan Bagot oke, Dimas Derajat oke. Tapi Dimas kan terus kemudian tidak bisa melanjutkan pertandingan ya. Kemudian diganti oleh Rafael Struijk. Tapi yang saya lebih bingung lagi, Adam Alis ini bermain. Kemudian ketika dia memang mainnya underperform, kenapa diganti dengan Arkan Fikri? Arkan Fikri ini pemain muda yang belum punya pengalaman bermain di pertandingan seperti semalam. Pertandingan yang sangat berat ketika bermain di luar Indonesia. Dan ternyata betul kan dia membuat kesalahan. Nah, jadi ini saya penasaran banget sih dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Coach Sintayong. Karena di pertandingan yang ya memang kita tahu ya akan ekstra berat bagi para pemain Indonesia, dibutuhkan pemain-pemain yang sebetulnya punya mental yang kuat. Dan saya juga bingung kok bisa Maklok itu melakukan kesalahan. Tidak seperti biasanya. Nah, kok bisa Asnawi Mangkualam itu sulit untuk melakukan pressing? Kok Elkan Bagot tidak bisa membaca umpan-umpan yang masuk ke dalam kotak penalti? Kok bisa ketika Irak mencetak gol keempat itu ya, di mana situasinya sebetulnya 3 pemain Irak berhadapan dengan 5 pemain Indonesia yang berada dalam kotak penalti, tapi kok para pemain Indonesia tidak bisa melakukan intercept dari crossing yang diberikan ke tengah, sehingga Irak bisa mencetak gol keempat. Kok bisa Nadio kesulitan untuk bisa melakukan save, padahal kita lihat bahwa para pemain Irak juga membutuhkan waktu untuk bisa melepaskan syuting, karena sebetulnya banyak pemain dari Indonesia yang berkumpul di tepi kotak penalti. Kita tidak mampu, terutama di tengah, untuk menghadapi cara bermain Irak. Irak menempatkan 1 pemain, ada 4 flat di belakang bola yang ditampilkan oleh Jesus Casas. Mereka punya double pivot yang kuat dan 3 gelandang serang yang bisa mengatur ritme permainan, dan ini tidak bisa diimbangi. Oleh sebab itu mengapa Rizky Kambuaya yang tarik keluar Adam Alis ya, coba masukkan Arkan Fikri, Ihsanan Sadil, mungkin akan melihat untuk kita lebih sedikit bisa keluar untuk menyerang. Tetapi memang berat kalau melihat, kita tidak bisa mengimbangi sama sekali, termasuk dengan Maklok yang bermain jauh di bawah penampilan terbaik dia ya. Makanya Maklok ditarik keluar, diganti Witten yang masuk dengan 5 pergantian ya, termasuk pertama Arhan yang menggantikan Dendi. Tapi kalau saya menyorot apa yang dilakukan Jesus Casas dengan Osama Rashid bermain dengan Al Amari, ini 2 gelandang double pivot yang sangat kuat bermain di garis yang lebih bertahan. Tapi begitu pegang bola, 2 ini cepat untuk mendukung 3 gelandang serang mereka yang sangat baik ya, yang memang kalau lihat kelas mereka itu ada di atas ya. Kalau saya bisa melihat, pertama Ali Jassim, makanya Ali Jassim tidak tergantikan, dia ada 1 assist juga selain ada upaya umpan dia yang dipotong oleh Jordi Amat yang menghasilkan gol bunuh diri. Ibrahim Bayes ini pemain yang bagus ya, ketenangan dia, cara dia passing yang mengontrol di tengah dengan sangat baik, dan juga Basar Resan. Oke, Basar ditarik di babak kedua ya, digantikan oleh Yusuf Aimin, tapi dia memainkan peran yang sangat penting bersama dengan Ali Jassim dengan Ibrahim Bayes. Inilah kunci kekuatan Irak yang memenangkan laga ketika mereka mampu mengontrol di tengah dengan sangat baik dan tidak bisa diimbangi oleh pemain kita. Kalau AFF KPI-nya adalah juara menurut Bung Tuel ya? Iya dong. Udah bukan final-final. Kan itu level paling rendah. Iya. Itu target. Kalau SEA Games juara juga. Dan itu kan sesuatu yang lama kita nggak dapat. Kita pengen dapat gitu. Iya, dari edisi makanya kita pertama. kontrak Anda lah. Iya. Dengan harga sekian pun kita kontrak, ambil ya. Sambil ningkatin terus kualitas gitu. Piala Asia KPI-nya apa? Kalau 16 besar lah. Ujiannya kayak misalnya lawan Jepang, lawan Irak, lawan Vietnam. Dan itu targetnya memang kan? Contoh itu siapa? Pak Hang Seo gitu kan. Makanya nggak boleh pakai benci lah di sepak bola itu. Memang kadang kalau lihat tampilannya menyebalkan gitu, kita marah sebagai Indonesia. Tapi itu secara karakter oke. Tapi konkret masuk dia. Park Hang-seo itu secara karakter. Karakter dia masuk di pemain itu. Kayak Diego Simeone dengan Atletico Madrid gitu kan. Tim itu mempersonifikasikan karakter pelatihnya. Iya. Kuat berarti. Kita Dan lihat konkret Atletico, kita ingat Simeone gitu. Dia masuk berapa? 2018 ya? Sampai 2022. 18 Siapa? dia Pak Hang Pak Hang Seo. Seo. 2018 ya apa? Perempat final Asian Games di sini di negara kita. 2018 runner up Piala Asia U21. AFF 2 kali, SEA Games 2 kali dia.
Piala Asia 2019 perempat final juga dia. Konkret ya. Maksud saya gitu loh. Dugaan saya teman-teman di pertandingan terakhir para pemain Indonesia lebih sering mengejar bola daripada bermain bola. Ini sungguh di luar dugaan saya. Di luar dugaan saya gak ngerti kenapa para pemain dari Indonesia gak tenang ketika coba untuk menguasai bola. Selain itu juga, tampak para pemain di lini pertahanan selalu kepanikan ketika ada para pemain dari tim lawan membangun serangan yang bergelombang. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong mengalami kekalahan telak dalam laga melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Bermain di kandang Irak, Timnas Indonesia mengincar poin kemenangan. Sayangnya, 3 poin itu tak mampu diraih Timnas Indonesia. Justru Timnas Indonesia kalah telak dengan skor 5-1 melawan Irak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Timnas Indonesia kalah telak menghadapi Irak tadi malam. Namun yang paling mencolok, bisa dibilang kekalahan Timnas Indonesia didominasi oleh human error alias diakibatkan oleh adanya kesalahan dari pemain Timnas itu sendiri. Termasuk adanya gol bunuh diri yang bersarang ke gawang Timnas Indonesia oleh Jordi Amat. Dua nama yang menjadi sorotan adalah Mark Klok dan Nadeo. Keduanya disebut-sebut tampil buruk dalam laga Timnas Indonesia menghadapi Irak tadi malam. Berulang kali Mark Klok terlihat melakukan kesalahan dasar, mulai dari salah kontrol hingga first step yang kurang bagus. Kesalahan Mark Klok yang paling mencolok terlihat ketika dirinya gagal mengontrol bola dengan baik hingga akhirnya berujung pada gol pertama Irak ke gawang Timnas Indonesia. Akibat penampilannya yang kurang baik, Mark Klok menjadi bulan-bulanan netizen. Selain Mark Klok, ada juga Nadeo di posisi penjaga gawang yang mendapat sorotan tajam. Bahkan sang kiper sampai mendapat julukan, one shot one goal, oleh netizen karena saking mudahnya gawang Nadeo dibobol. Ini menjadi pelajaran penting bagi Timnas Indonesia untuk memperkuat sektor pertahanan dan penjagaan gawang agar kesalahan serupa tidak terulang. Walau menderita kekalahan telak, Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bangkit karena bisa meraih poin menang melawan Vietnam dan Filipina dalam pertandingan berikutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengungkapkan penyebab Timnas Indonesia dibantai Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia baru saja melakoni laga perdana grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat melawat ke kandang Irak. Datang dengan optimisme yang tinggi, pasukan Garuda justru babak belur dihajar sang tuan rumah. Adapun hasil Irak vs Timnas Indonesia di Basra International Stadium, Kamis tanggal 16 November tahun 2023 malam, berakhir dengan skor 5-1. Atas kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah pertandingan Sintayong pun membongkar penyebab anak asuhnya dibantai oleh Irak. Salah satu penyebabnya adalah, yakni faktor kelelahan skuad Garuda karena melakoni perjalanan yang cukup jauh. Seperti diketahui, Timnas Indonesia datang ke Irak memang terbagi dalam beberapa kloter. Rombongan utama dari Indonesia hadir pada tanggal 12 November lalu. Selanjutnya, beberapa pemain abroad yakni Elkan Baknot, Sandy Walsh, dan Pratama Arhan, baru tiba pada tanggal 13 November. Sehingga faktor kelelahan itu menjadi penyebab utama skuad Garuda dibantai oleh sang tuan rumah. Kelelahan menjadi faktor penting setelah perjalanan panjang, ujar Sintayong yang dikutip dari media sosial X @IrakFPG. Irak memainkan pertandingan yang hebat, kata Sintayong. Meski begitu, Sintayong menegaskan bahwa anak asuhnya tidak akan menyerah. Ia pun bertekad membawa Garuda untung bangkit dan menunjukkan pertandingan terbaik pada pertemuan selanjutnya. Timnas Indonesia dan Irak sendiri baru akan bertemu kembali pada leg kedua yang akan digelar pada tanggal 6 Juni tahun 2024 mendatang. Saya berharap kami bisa memberikan yang terbaik. Saya harap kami bisa menebusnya di pertandingan berikutnya, tutur Sintayong. Kekalahan atas Irak ini membuat Timnas Indonesia mengakhiri tren kemenangan dari 3 pertandingan terakhir. Ya, sebelum kekalahan ini, skuad Garuda tercatat selalu menang di 3 pertandingan beruntun. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan di FIFA Matchday September lalu. Lalu menang dengan agregat 12-0 saat bertemu Brunei Darussalam di 2 laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup F putaran kedua dengan bertandang ke markas Filipina.
dijadwalkan duel Filipina vs Timnas Indonesia bakal digelar di Stadion Rizal Memorial pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023 mendatang. Media olahraga Malaysia, Semuanya Bola, menyebut Timnas Indonesia seperti kena kutukan. Sebab Timnas Indonesia selalu terpuruk di fase Piala Dunia. Indonesia selalu terpuruk di kualifikasi Piala Dunia. Ini sudah sering terjadi saat ini melanjutkan ke round ketiga pastilah ada masalah besar yang akan Timnas Indonesia lewati. Seperti kutukan Timnas skuad terbaik pun tak bisa mengimbangi kekuatan Piala Dunia karena memang Timnas Indonesia baru saja dilahirkan untuk itu pertandingan kali ini bisa kita buat pembelajaran. Semuanya Bola menuliskan, kalah sekali atau dua kali di laga kualifikasi hal yang biasa, tetapi 6 kali berhasil melaju ke round ketiga tetapi masih gagal juga, ini ibarat kutukan buat mereka Timnas Indonesia.